Menko Polhukam Mahfud MD ungkap ada 460 orang yang diduga terlibat dalam pergerakan dana mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Ia sebut laporan pergerakan itu dari tahun 2009 sampai 2023. Namun baru dilanjutkan saat terjadi kasus Rafael Alun. Mahfud MD pun apresiasi langkah Sri Mulyani. Ia cepat tanggap selesaikan masalah di lingkungan Kemenkyu. Kabar mengejutkan datang dari Menko Polhukam Bapak Mahfud MD selaku Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana Mahfud MD menceritakan kepada awak media di hadapan publik mengenai transaksi janggal senilai 349 triliun di lingkungan Kemenkyu. Akhirnya pemberitaan tersebut menyita perhatian publik. Oleh karena itu, diadakannya rapat kerja pada tanggal 29 Maret 2023 untuk mengklarifikasi statement Mahfud MD yang telah disampaikan pada awak media tertanggal 8 Maret 2023. Rapat tersebut yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, para Komisi 3 DPR RI, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana, yang berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Mahfud MD mengatakan siap untuk berbicara di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, ia mengatakan, "Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK PP TPPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Saudara Benny Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen." Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, Mahfud mengaku punya wewenang untuk menerima atau meminta laporan dari PPATK sebab sebagai Menko Polhukam, dia juga bertindak sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Loh, saya ketua, jadi dia PPATK boleh lapor dan saya juga boleh minta, kata Mahfud dalam rapat tersebut. Dan ini sudah banyak. Kok saudara baru ribut sekarang? Ini sudah banyak diumumkan kok. Saudara diam-diam saja sejak dulu. Tuturnya kepada para anggota Komisi 3 DPR. Mahfud juga mengaku punya hak untuk mengungkap dugaan transaksi mencurigakan hasil temuan PPATK ke publik selama masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, undang-undang melarang terkait pengungkapan identitas orang, nama perusahaan, hingga nomor akun pihak yang diduga terlibat tindak pidana. Oleh karenanya, sejak awal Mahfud tidak pernah menyinggung nama ataupun identitas lainnya, melainkan hanya nominal dugaan transaksi janggal sebesar 349 triliun. Transaksi janggal senilai 349 triliun Kemenkyu pada periode 2029 hingga 2023 itu merupakan data agregat dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Data yang bersumber dari 300 laporan hasil analisis atau HLAA tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkyu sebesar 35 triliun. Yang kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkyu dan pihak lain sebesar 53 triliun. Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkyu sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkyu sebesar 260 triliun. Pada sidang tersebut, Mahfud MD banjir pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh Komisi 3 DPR. Ada yang bertanya mengapa data yang disampaikan oleh Mahfud MD dan Sri Mulyani berbeda pada rapat bersama DPR sebelumnya. Mahfud mengatakan bahwa tidak ada perbedaan data, hanya cara memilah data yang berbeda seperti yang ia sampaikan pada akun Twitternya. Akhirnya clear kan, Wamenkyu mengakui tidak ada perbedaan data antara Kemenkyu dan Menko Polhukam atau PPATK tentang dugaan pencucian uang. Angka agregat 349 triliun dengan 300 surat, bedanya hanya cara memilah data, yaitu saya bilang di DPR.
Sekarang tinggal penegakan hukumnya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Mahfud MD itu bukan merupakan hal yang salah. Hanya saja banyak orang di sekelilingnya berusaha untuk menutupi kasus tersebut sehingga merasa terganggu jika hal tersebut dipublikasikan. Seperti yang disampaikan juga oleh Mahfud MD bahwa ia bukan pertama kali beliau mengumumkan suatu kasus, contohnya beliau mengumumkan kasus Indosuria. Hanya saja hingga saat ini tidak ada yang merasa keberatan akan hal tersebut. Yang pastinya menjadi sebuah pertanyaan Mahfud, mengapa demikian adanya? Apakah sebenarnya yang terjadi? Semoga apa yang disembunyikan segera terungkap ketika memang kejanggalan itu benar adanya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.